Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Buat setiap kita yang hadir saat ini pasti kita merindukan di dalam setiap harian kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat itu gak sekedar berkat jasmani ya saudara-saudara, tetapi bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat rohani yang bisa kita dapatkan dari setiap hari ketika kita merenungkan firman Tuhan, setiap hari ketika kita bisa datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan sediakan berkat-berkatnya buat setiap kita. Untuk itu hari ini mari kita akan mempelajari bagaimana kesalehan Hizkia melalui berkat-berkat yang dia terima dari Tuhan dan apa yang akan Tuhan sediakan ketika dia mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Tapi dengan kebaikannya, dengan hal-hal yang dia lakukan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita masuk dalam Bible Study hari ini. Terima kasih. Kira para layashe, kira para layashanda. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, selalu menolong kami. Kami percaya Kau tinggalkan kami, Yesus. Kau yang dapat kami ada kasih, Yesus Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami, kita selalu yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dalam seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa menyertai di dalam keadaan baik maupun buruk kehidupan kami. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, untuk bisa kami pelajari tentang hal-hal apa yang hendak Kau nyatakan untuk memberi kekuatan, untuk memberi penghiburan, dan untuk meyakinkan kami bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Berbicaralah, Roh Kudus menaungi setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke saudara-saudara, kita masuk dalam Yesaya 38 hari ini dengan judul perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Dari pasal ini saudara-saudara kita akan sama-sama melihat bahwa dari segala sesuatu yang dilakukan oleh Hizkia, dari kebaikan yang dia lakukan, kesalehan, bagaimana dia benar-benar taat mendengarkan seluruh apa yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Dia mendapat mujizat, kesembuhan dari Tuhan, dan diperpanjang umurnya selama 15 tahun. Dan yang spesial dari pasal ini, kita akan belajar bagaimana kedekatan hubungan antara Hizkia dengan Tuhan. Dia selalu mendengar suara Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Dan dia menghargai saudara-saudara sebagai seorang raja, orang yang paling berpengaruh pada masa itu. Dia pegang kendali atas semuanya. Tapi dia selalu bisa mendengar apa yang hendak Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga dia bisa tahu saudara-saudara apa yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam kerajaannya, masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, kita lihat kehidupan Hizkia ini saudara-saudara dalam tulisan seorang nabi Yesaya. Jadi Hizkia itu ditulis di dalam kitab 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh, tapi di sini kita akan membahas bagaimana penyampaian Nabi Yesaya melalui apa yang dilakukan oleh seorang raja yang spesial ini. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tapi mereka tidak menjadi lemah. Nah, dalam pasal ini akan diceritakan bagaimana kondisi Hizkia pada waktu itu. Dia sedang sakit dan bagaimana penyertaan Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tapi yang paling luar biasa saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana doa dari Hizkia sehingga apa yang dia naikkan itu dikabulkan oleh Tuhan dan Tuhan memperpanjang hidupnya. Kita baca dalam Yesaya 38 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit
dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Saudara-saudara, pada peristiwa ini, Raja Hizkia itu divonis satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan dikatakan dia akan mati. Sakitnya apa? Itu sekilas nanti akan dijawab di ayat yang ke-21. Nah, vonis ini datang bukan dari seorang dokter atau tabib pada waktu itu, melainkan langsung dari perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Jadi kalau secara medis dikatakan bahwa sudah tidak dapat disembuhkan lagi saat ini. Bahkan Raja Hizkia pada waktu itu sudah diperingatkan untuk bisa memberikan pesan terakhir kepada keluarganya. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah kematiannya pasti segera terjadi dan dia diminta untuk bersiap-siap. Nah, kita baca di dalam ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan muka ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Artinya begitu sedih, saudara-saudara, mendengar perkataan dari Nabi Yesaya. Dia takut. Karena pada waktu itu kalau kita hitung, saudara-saudara, harusnya usia dari Raja Hizkia ini masih muda. Kalau kita baca riwayat dari Hizkia ini dituliskan di 2 Raja-Raja ayat 18, pasal 18 ayat yang kedua. Dia berumur 25 tahun pada waktu pertama kali ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, di mana nama ibunya adalah Abi. Jadi ketika dia sakit itu, usianya sekitar 39 sampai 40 tahun. Masih muda sekali. Dan dia waktu itu berkuasa, seorang raja yang berkuasa. Dia sedang menghadapi peperangan dengan bangsa Asyur. Jadi permasalahan di bangsanya itu masih belum beres, saudara-saudara. Dan anaknya yang nantinya akan menggantikan dia sebagai seorang raja dalam pemerintahannya belum lahir. Karena anaknya itu akan lahir 3 tahun setelah kesembuhan yang diperoleh oleh Raja Hizkia, yaitu Raja Manasye. Dia akan lahir setelah 3 tahun ayahnya sembuh. Dan di ayat yang ketiga ini, di dalam ketakutannya, Hizkia berusaha nego dengan Tuhan. Dia berdoa. Dia mengingatkan Tuhan, saya sudah setia mengikut Tuhan. Dengan ketulusan hati, saya melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan-Mu. Dan Tuhan ternyata memperhitungkan, saudara-saudara, kesetiaan dan ketulusan hati ini. Sehingga Tuhan memulihkan keadaan Hizkia. Dia nggak meminta ampun atas dosa-dosanya. Tapi Hizkia ini menunjukkan bagaimana dia menjalani hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Dan ini membuat hati Tuhan luluh. Dalam janjinya, Tuhan selalu menyampaikan, kasih setiaku akan senantiasa menyertaimu. Kemurahan Tuhan akan selalu menyertaimu. Nampaknya ini yang diimani oleh Raja Hizkia. Di di ayat yang keempat kita baca, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Tuhan langsung menjawab doa dari Hizkia ini, saudara-saudara. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan menyembuhkan Hizkia. Tuhan akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Bahkan di ayat yang ke-6, Tuhan memberikan bonus di dalam perpanjangan umur
Raja Hizkia ini, dia dianugerahkan kemenangan atas bangsa Asyur dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kota Yerusalem. Di ayat yang ke-7 kita baca, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang dijalaninya. Dinyatakan ini sebuah tanda akan janji yang diucapkan oleh Tuhan dan dihubungkan dengan alat penunjuk waktu pada masa itu berdasarkan bayang-bayang pada matahari, dan ini adalah bagaimana Tuhan sedang mengatakan tentang sebuah tanda yang ditunjukkan pada waktu itu harusnya maju, tapi ini dikatakan akan dimundurkan oleh Tuhan, dan ini menunjukkan sesuatu yang seharusnya mustahil tapi sanggup dilakukan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Setelah dia sembuh, Hizkia ini memuji nama Tuhan. Berapa lama Hizkia sembuh dari sakitnya? Itu nggak disebutkan saudara-saudara dalam pasal ini. Tapi dijelaskan di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-8. Bagaimana Hizkia telah berkata kepada Yesaya, dia mengeluarkan nazar. Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Kata Hizkia. Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Jadi kesembuhan yang diterima oleh Hizkia ini kurang lebih kemungkinan hanya dalam hitungan waktu. Antara 1 atau 2 hari. Sebab di hari yang ketiga dia katakan dia akan datang ke rumah Tuhan. Di ayat yang ke-10 kita baca, aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil. Untuk selebihnya dari hidupku. Disebutkan di pertengahan umurnya. Bisa dihitung ketika itu dia berusia sekitar 40 tahun. Usia yang masih sangat produktif. Tapi malah dia terkena suatu penyakit yang dikatakan akan membawanya pada kematian. Di ayat yang ke-11, aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ini mengungkapkan kalau dia sedih saudara-saudara, karena dia tidak akan melihat lagi pekerjaan Tuhan di muka bumi seperti yang dia lihat sebelumnya. Dan dia tidak bisa melihat lagi rakyatnya atau melakukan sesuatu bagi mereka. Ini merupakan keluhan ketika dia menaikkan doanya. Tuhan, seandainya waktuku habis, aku tidak akan bisa melakukan ini semua. Dan kemudian di ayat yang ke-12, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Orang yang sudah meninggal pasti kehidupannya terhenti saudara-saudara. Dan tidak dapat melakukan apapun. Diistilahkan sebagai pondok kediaman atau tubuh yang dibongkar. Karena apa? Sudah tidak nampak lagi. Sudah tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Di ayat yang ke-13, aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begini saja. Seperti burung layang-layang. Demikian aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti burung merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan setelah kematian yang disampaikan melalui sebuah kata-kata kiasan. Dan Hizkia memohon Tuhan menjamin hidupnya.
Apakah yang akan kukatakan dan kau ucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Bagaimana dia begitu menderita, saudara-saudara. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenanglah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji Engkau. Orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Sebab seperti pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Ini adalah pengharapan yang dinaikkan oleh Raja Hizkia. Apa yang dialami pada masa itu, dia berharap bahwa Tuhan bisa memberikan kelepasan, kesembuhan, dan dia ingin diselamatkan oleh Tuhan, sehingga dia dapat mengucap syukur dan memuji Tuhan kembali. Di ayat yang ke-20 dikatakan, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ini adalah janji yang dinyatakan oleh Raja Hizkia. Ketika dia disembuhkan, dia akan memuji Tuhan seumur hidupnya. Dia disembuhkan dan dia akan mengajak bahkan orang-orang lain, dikatakan kami, mengajak orang-orang lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Nah, di ayat 21 sampai 22 ini, di ayat ini nggak dijelaskan dengan detail apa penyakit dari Raja Hizkia, tapi disebutkan cara penyembuhannya, yaitu dengan buah ara yang ditempelkan ke atas luka atau bara, di mana pada zaman itu orang-orang dengan sakit bisul, saudara-saudara, dapat disembuhkan dengan cara tradisional tersebut. Walaupun biasanya membutuhkan proses karena ini merupakan pengobatan tradisional, tetapi dengan mujizat Tuhan, Hizkia dapat disembuhkan hanya dalam waktu 2 hari. Menandakan apa? Menandakan keajaiban Tuhan yang diterima di dalam kehidupan Hizkia. Bagaimana Tuhan bisa mendengar dan menjawab doa dari Hizkia. Saudara-saudara, seberapa banyak kita hari ini yang mungkin membutuhkan jawaban atas doa-doa yang kita naikkan. Mungkin pada masa lalu kita pernah menyakiti hati Tuhan, kita pernah melakukan dosa. Tapi pada saat ini saudara-saudara, kita diberikan hidup oleh Tuhan. Kiranya kita bisa menjaga kehidupan kita. Kiranya kita bisa melepaskan segala masa lalu kita dan berjalan di dalam kebenaran dan kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Supaya apa? Ketika ada sesuatu yang terjadi, Tuhan memperhitungkan perbuatan kita. Segala sesuatu yang mungkin hari-hari ini kita rasa berat dalam hidup benar. Kita merasa bahwa sesuatu yang berbeda sedang kita jalani. Berbeda dengan orang kebanyakan, berbeda dengan orang dunia. Hizkia pun pada masa itu juga berlaku yang sama, saudara-saudara. Dia berani menghancurkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya untuk tetap menyembah pada Allah yang benar. Hasilnya apa? Hasilnya ketika dia di dalam kesesakan, ketika dia berada di dalam sebuah pergumulan, dan ketika dia nego dengan Tuhan, Tuhan menjawab, saudara-saudara. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Hizkia, dan bagaimana secara ajaib Tuhan memulihkan keadaan Raja Hizkia. Raja Hizkia ini seorang raja, tapi dia mau mendengar perkataan dari Nabi Yesaya, seorang hamba Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan dia
Bagaimana dengan raja-raja lain yang ada pada masa itu sebelum Hizkia, bahkan mungkin sesudah Hizkia. Bagaimana mereka tidak mau mendengar peringatan para nabi, tidak mau melakukan penyembahan hanya kepada Tuhan. Mereka mendirikan mezbah-mezbah korban bakaran untuk ilah-ilah lain. Tapi Hizkia ini berbeda hidupnya. Dia menjalaninya pada masa itu dengan takut akan Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, ke dalam bangsanya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga setiap kali dia mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap kali dia merasa terpuruk, Tuhan mengangkat dia kembali. Ini merupakan sebuah pesan yang boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu, mari kita lakukan hidup benar di dalam Tuhan, sesuai dengan kesetiaannya, sesuai dengan kemurahannya. Maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita bagian yang terbaik yang bisa kita terima dari segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara-saudara, mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk bisa menjadi pelaku dalam firman Tuhan. Apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya ini melalui kehidupan Hizkia, kita bisa mencontoh teladan yang baik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar Tuhan tentang bagaimana kehidupan di dalam Engkau. Kami tahu Hizkia memiliki pergumulan yang berat. Hizkia menjalankan kehidupannya bukan dengan kemudahan. Tetapi di sini kami melihat bagaimana ketika Hizkia mau dengar-dengaran akan Tuhan, Hizkia mau menjalankan hidupnya dengan takut akan Tuhan. Di situ Tuhan berperkara. Tuhan mengingatkan kami di sini untuk kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kami bisa menaikkan doa-doa kami. Dan kiranya Tuhan, setiap hal apapun Tuhan yang hari ini secara khusus kami doakan. Mungkin itu tentang kesehatan kami, mungkin itu tentang perekonomian kami, mungkin itu tentang keluarga kami. Mari Tuhan, Engkau pandang apapun yang kami perbuat ya Tuhan. Jika Kau dapati salah, kami minta ampun. Tapi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dengan hati yang benar, memohon pemulihan yang daripada-Mu. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Seketika Engkau bisa menyembuhkan Nabi Hizkia, Raja Hizkia ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga sanggup untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau menerangi hati kami, berikan keyakinan dan iman yang lebih lagi, supaya kami bisa melihat janji Tuhan itu juga iya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, kita sudah selesai membahas tentang Yesaya 38. Dan kiranya kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.